Anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Kita masih di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kita masih di subtema 4, mengenai bekerja sama, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tapi kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4 kali ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, anak-anak ibu sudah harus mandi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk dengan rapi juga, dan tentunya sudah sarapan pagi. Dan seperti biasanya juga, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu supaya ilmu yang mau kita pelajari, ilmu yang kita terima ini mudah bagi anak-anak untuk memahaminya, mengerti. Ya, bagi yang beragama Islam, nanti doanya seperti biasa akan ibu tampilkan. Nah, untuk yang beragama non-Islam, nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Sekarang kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa, kita mulai. Nah, baik anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Umpamanya di rumahmu, ibu akan bercerita sedikit ya. Umpama di rumahmu ada pohon tumbang, karena tadi malam hujan lebat. Ada pohon tumbang dan menutupi jalan. Biasanya apa yang dilakukan orang-orang sekitar rumahmu? Pastinya orang-orang di sekitar rumahmu akan bekerja sama ya, membawa pohon itu atau merapikan kembali jalan yang tertutup oleh pohon tumbang. Nah, mereka akan bekerja sama, bergotong royong atau kerja bakti untuk membawa pohon itu ke tempat yang lain atau merapikan jalan itu kembali. Nah, jika pekerjaan yang susah kita kerjakan bersama-sama secara gotong royong akan menjadi lebih mudah, atau pekerjaan yang banyak sekali kalau kita kerjakan bersama-sama akan menjadi cepat selesai. Nah, itulah manfaat kita bergotong royong atau kerja bakti. Dengan bekerja sama atau kerja bakti itu menumbuhkan rasa persatuan dengan orang lain, dengan orang sekitar kita, ya. Nah, itu memupuk rasa kekompakan di antara sesama kita. Nah, begitu juga yang kamu lakukan di lingkunganmu atau dengan teman-teman di sekolahmu. Biasanya kalau di sekitar rumah kita itu kita bergotong royong di hari Minggu atau hari Sabtu. Kita bisa membersihkan jalan, membersihkan lingkungan, membersihkan got atau merapikan taman. Ya, biasanya dilakukan pada hari Minggu atau Sabtu. Kemudian sambil kita bergotong royong, sambil kerja bakti, kita juga bisa sambil belajar. Belajar seperti apa? Umpamanya kamu bekerja sama atau bergotong royong merapikan jalan. Kamu harus membawa tumpukan-tumpukan botol. Nah, kamu bisa menghitung jumlah botolnya atau kerikil-kerikil yang ada di jalan. Bisa kamu hitung berapa jumlahnya. Kalau kemarin kita berhitung sampai 40, kali ini kita akan menghitung lebih dari 40. Nah, umpamanya kalau sekarang kita tidak ada gotong royong karena kondisi pandemi. Nah, kamu bisa melakukannya dengan cara yang lain. Kamu umpamanya mengambil daun-daun kering, kemudian kamu gunting kecil-kecil atau kamu robek kecil-kecil, kemudian kamu kelompok-kelompokkan. Umpamanya daun rambutan yang sudah kamu potong kecil-kecil, kamu kelompokkan menjadi satu kelompok, umpamanya jumlahnya sekitar 90 atau jumlahnya 100 bahkan. Kemudian daun jambu atau daun apa saja ya. Bisa juga kamu mengumpulkan botol-botol bekas atau gelas-gelas bekas minuman. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sambil bekerja, kita bisa sambil belajar. Nah, itu juga yang dilakukan Udin dan Edo. Mereka belajar sambil bergotong royong. Karena kebetulan di sekitar rumah Udin ada pohon yang tumbang. Jadi Udin mengajak Edo untuk bersama-sama bekerja sama kerja bakti dengan masyarakat yang lainnya.
Kita tadi sudah belajar bagaimana kita bergotong royong, bekerja sama, kerja bakti dengan masyarakat di sekitar rumah kita. Nah, setiap tempat pasti punya aturan. Di rumahmu juga punya aturan. Umpamanya aturan di rumahmu, pulang sekolah, sepatu harus diletakkan pada tempatnya atau di raknya. Pulang sekolah, kamu harus ganti baju dulu, cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, atau pulang sekolah kamu harus sholat dulu sebelum makan, ya. Jadi ada peraturan-peraturan di setiap tempat. Nah, di rumah ada peraturan, di lingkungan rumah kita juga ada peraturannya. Umpamanya di lingkunganmu sediakan banyak tong sampah. Nah, bagi yang melanggar aturan tentu ada sanksinya. Ya, umpamanya kalau dia membuang sampah sembarangan, ada sanksi yang harus diberikan agar dia tidak membuang sampah lagi sembarangan. Atau peraturan yang lain umpamanya setiap orang harus menanam pohon di rumahnya. Nah, ya. Jadi setiap tempat itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Sekarang kamu coba tuliskan aturan apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Di sekitarmu aturan apa saja yang biasanya dilakukan orang, yang dilakukan oleh kamu juga. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah bercerita kalau Edo itu memiliki ternak ayam di rumahnya, ya. Ternak ayam Edo cukup banyak, kandangnya bersih, kemudian ayamnya dirawat dengan baik, kemudian ayamnya tidak mengganggu tetangganya. Nah, itu juga hal yang baik yang dilakukan oleh Edo untuk berternak ayam. Nah, jadi pada suatu hari ayam Edo ini lepas dari kandangnya. Jadi Edo berusaha menangkap ayamnya, ya, ayam yang lepas agar tidak mengganggu tetangga. Edo harus melompati pohon-pohon kecil, kemudian Edo juga mengejar ayamnya dengan cara melompat, melayang, kemudian mendarat lagi, ya, seperti berolahraga. Jadi apa yang dilakukan Edo itu adalah gerak-gerakan yang seperti berolahraga. Nah, kita harus bergerak, ya, agar apa? Agar tubuh kita menjadi sehat. Orang yang malas bergerak itu biasanya tubuhnya gampang terkena penyakit karena tubuhnya tidak melakukan aktivitas, ya. Jadi anak-anak ibu jangan malas-malas di rumah, harus banyak bergerak. Kalau di rumah bergeraknya seperti apa? Mungkin membantu ibu menyapu, mungkin membersihkan halaman, atau mengelap lemari, mengelap jendela. Nah, itu kita bergerak. Tapi bergerak di sini adalah bergerak seperti berolahraga. Jadi ada gerakan menolak, ya, gerakan melayang, ada gerakan mendarat. Nah, kamu bisa lakukan di rumahmu seperti itu. Jadi itu seperti gerakan ayam yang sering dilakukan oleh ayam sebelum dia terbang. Nah, hal-hal begitu dilakukan oleh ayam. Nah, Edo mencoba hal-hal seperti itu. Kamu bisa juga melakukan di rumahmu sambil kamu berolahraga. Edo ini adalah anak yang senang dan suka sekali memelihara hewan. Jadi dia memelihara ayam. Nah, bulu-bulu ayam itu sering rontok, ya. Kalau sudah masanya dia akan rontok atau tanggal dari tubuh ayam. Nah, bulu-bulunya ini dikumpulkan oleh Edo, ya. Karena seperti Ibu jelaskan kemarin, bulu-bulu ayam itu bermanfaat untuk kita buat kerajinan. Seperti apa kemarin? Untuk pembersih debu apa namanya, anak-anak? Ya, kemoceng. Ya, kemoceng. Kemudian juga kita bisa untuk menghias pensil atau menghias pena, ya. Nah, kemudian diceritakan juga bagaimana Siti dan Dayu yang senang berlatih menari. Nah, untuk menari mereka membutuhkan topi yang dihiasi oleh bulu-bulu ayam. Jadi mereka membuat kreasi topinya sendiri, ya, dengan menggunakan bulu-bulu ayam sebagai bahan alam agar topi mereka kelihatan cantik. Jadi apa saja bahan yang mereka perlukan? Jadi mereka memerlukan bulu ayam tentunya, kemudian karton, kemudian juga lem, kemudian bisa kain flanel atau pita untuk menutupinya nanti agar terlihat lebih bagus. Kemudian alatnya apa saja? Ada gunting, ada penggaris, ada pensil, ya. Jadi Dayu dan Siti membuat kerajinan untuk membuat topi. Nah, mereka mengukur lingkar kepalanya dulu, kemudian mengukur pada karton, membuat garis, kemudian mengguntingnya. Setelah itu menempel bulu-bulu ayam, ya, dengan lem. Setelah itu menutupi dengan kain flanel agar terlihat lebih bagus.
Nanti pada video pembelajaran kamu akan lihat bagaimana caranya membuat kerajinan topi dengan menggunakan bahan alam seperti bulu ayam. Ya, anak-anak bisa saksikan, kemudian juga bisa berlatih berhitung nanti. Ya, jika ada tugas yang harus kamu kerjakan, seperti biasa kerjakan sendiri dulu. Kalau tidak mengerti atau kurang paham, barulah anak-anak bertanya pada ayah ibu, kakak, atau bisa juga bertanya pada gurumu. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajaran yang ibu buatkan untuk anak-anak semua. Tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pembelajaran 3, sore hari, hujan turun disertai angin. Pohon berputar-putar ditiup angin. Pohon di dekat rumah Udin patah. Daun-daun berserakan. Orang-orang bekerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan. Udin mengajak Edo bekerja bakti. Bacalah percakapan Udin dan Edo berikut ini. Apa yang sedang kamu lakukan, Edo? Tanya Udin. Aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras. Ayamku lepas dari kandang, jawab Edo. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semua sudah bersih. Betul, Edo. Rumah kita harus bersih, kata Udin. Edo, pohon di dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Aku ingin mengajakmu bekerja bakti, ajak Udin. Wah, kebetulan, tugasku sudah selesai, jawab Edo. Rumahku sudah bersih. Aku pamit ibuku dahulu. Amati kembali percakapan Udin dan Edo. Manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan? Sebutkan, kemudian tuliskan di tempat tersedia. Tuliskan semua kalimat pemberitahuan yang ada pada percakapan tadi. Ayo mencoba. Udin dan teman-temannya ikut bekerja bakti. Mereka menyapu daun yang gugur. Ada juga bunga dan kerikil. Mereka mengumpulkannya. Lalu mereka menghitungnya. Amatilah gambar berikut ini. Perhatikan gambar bunganya. Hitunglah banyak bunga, kerikil, daun di dalam kotak. Berapa banyak bunga, kerikil, dan daun di dalam kotak? Kamu hitung satu persatu. Ayo mencoba. Gunakan daun yang gugur. Robek menjadi bagian yang lebih kecil. Bagilah menjadi beberapa kelompok. Bagi menjadi 10 helai setiap kelompoknya. Dapat juga 20 helai setiap kelompoknya. Membilanglah bersama teman-temanmu. Kelompok daun yang banyaknya 64. Kemudian kelompok daun yang banyaknya 72. Kelompok daun yang banyaknya 85. Kemudian kelompok daun yang banyaknya 92. Kelompok daun yang banyaknya 98. Kamu kelompokkan daun-daun tersebut. Kamu dapat menggunakan benda lain selain daun. Gunakan benda yang sudah tidak terpakai. Udin sedang ikut bekerja bakti. Ia mengajak teman-temannya berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang aturan. Bagaimana aturan menjaga lingkungan. Bagaimana aturan bersikap kepada tetangga. Setiap anak memberikan pendapatnya. Pembelajaran 4. Mengejar ayam. Edo bercerita di sekolah. Ia bercerita tentang pengalamannya. Pada suatu hari, ayam Edo lepas. Edo takut ayamnya mengganggu tetangga. Edo mengejar ayam sampai tertangkap. Edo berlari dan melompati pohon kecil. Bertolak, melayang di udara lalu mendarat. Perhatikan gambarnya. Ayo bergerak. Bergerak membuat tubuh sehat. Anak-anak harus banyak bergerak. Anak-anak bergerak dengan banyak cara.
Anak-anak dapat bergerak di mana saja. Menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Memungut sampah membuat tubuh bergerak. Menanam pohon membuat tubuh bergerak. Bergeraklah agar tubuhmu sehat. Ayo membaca. Koleksi bulu ayam. Edo suka merawat ayam. Edo tetap menjaga lingkungan ayam selalu bersih. Edo membersihkan kandang ayam setiap hari. Edo mengumpulkan bulu ayam. Edo mempunyai banyak bulu ayam yang bagus. Si bulu ayam Edo. Edo sering menggunakan bulu ayam untuk berkreasi. Ayo berkreasi. Dayu akan tampil di balai desa. Dayu membutuhkan topi untuk menari. Siti dan Lani membuat topi untuk Dayu. Topi dihias menggunakan bulu ayam. Edo menyumbang bulu ayam koleksinya. Bantulah Siti dan Lani membuat topi hias. Alat dan bahan. Karton bekas. Kertas manila putih atau warna sesuai seleramu. Penggaris. Gunting. Beberapa helai bulu ayam. Pensil. Lem. Cara membuatnya. Ambil karton bekas kotak susu. Buatlah pola persegi panjang dengan ukuran panjang sesuai dengan lingkar kepalamu. Gunting persegi panjang tersebut. Buat pola persegi panjang yang sama menggunakan manila putih. Panjang dan lebar persegi panjang ditambah 4 cm. Gunting persegi panjang tersebut. Rekatkan manila putih pada karton. Karton menjadi lapisan dalam topi. Tempelkan beberapa helai bulu ayam pada bagian dalam topi. Tutup dengan karton manila, kemudian lem dengan kuat. Rekatkan ujung topi sehingga menjadi satu. Topi siap dipakai. Baiklah anak-anak, Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Kamu sudah saksikan videonya, kamu juga sudah dengarkan apa yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua paham dan mengerti dengan materi pembelajaran kita kali ini. Ibu juga tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak semua, jika ingin keluar rumah, gunakanlah maskermu dengan benar, rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika anak-anak pergi ke tempat lain, selalulah membawa hand sanitizer atau membawa tisu basah agar tanganmu tetap bersih, terhindar dari kuman dan penyakit. Kalau ada kerumunan orang ramai, anak-anak Ibu jangan datang ke sana. Hindarilah tempat yang ramai, tempat orang berkerumun. Kemudian jagalah jarak saat berdiri, saat duduk, saat berbicara dengan orang lain, saat antri juga jagalah jarakmu. Jika anak ingin berolahraga, anak boleh berolahraga, tapi gunakanlah maskermu. Makanlah makanan yang sehat dan bergizi, makan lauk pauk, ikan, daging, ayam, telur, tahu dan tempe. Kemudian rajinlah makan buah dan sayuran, ya. Yang biasanya malas makan buah dan sayuran, sekarang harus mau dan rajin makan buah dan sayuran. Kemudian minumlah susu, dan anak-anak juga harus istirahat yang cukup. Kalau tidak ada kepentingan anak-anak untuk pergi keluar rumah, tetaplah di rumah, ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Umpamanya yang belum bisa membaca, belum lancar membaca, rajin-rajinlah berlatih membaca supaya kamu lancar bisa membaca seperti teman-temanmu yang lain yang sudah bisa membaca. Nah, yang sudah bisa membaca juga jangan malas membaca, harus lebih giat lagi membaca buku pelajaran, membaca buku cerita, baca komik, baca majalah atau koran, supaya ilmumu juga lebih banyak, supaya membacamu juga jauh lebih lancar. Atau anak-anak bisa juga sambil menonton TV di rumah, karena dalam siaran TV ada materi pembelajaran yang disajikan. Kemudian ada satu lagi, anak-anak bisa membantu ayah dan ibu di rumah sambil belajar tentunya.
Ya, belajar berhitung, belajar mengenal benda-benda yang ada di rumah, belajar mengenal bentuk-bentuk benda, bangun datar, lingkaran, kemudian segitiga, segi empat. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajarannya dulu. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap ceria dalam menuntut ilmu. Sampai jumpa.